Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah metodologi Quran dan Hadis. Adapun pertemuan kita kali ini, izinkanlah kami untuk mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama tentang tema entrepreneurship dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Adapun pemateri pada tema ini yaitu Mas Fadil Khalid Harifa dan Sabrina S. Riyadi. Dalam tema kita kali ini, kita akan membahas tentang dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian entrepreneurship, dan yang kedua entrepreneurship dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Masuk dalam pembahasan pertama yaitu pengertian entrepreneurship. Pengertian entrepreneurship kita bedakan menjadi tiga hal. Yang pertama, pengertian secara umum, kemudian pengertian secara bahasa, dan pengertian secara istilah. Adapun pengertian entrepreneurship secara umum seringkali dimaknai sebagai kewirausahaan. Jadi entrepreneurship dianggap sama dengan kewirausahaan. Kemudian entrepreneurship secara bahasa merupakan kata turunan dari bahasa Perancis yaitu entreprendre. Yang mana kata entreprendre ini terdiri atas dua kata utama. Yang pertama entre yang berarti antara, dan prendre yang berarti mengambil. Kemudian jika entrepreneurship kita maknai secara istilah, diartikan sebagai perbuatan yang berani mengambil resiko dan memulai hal baru. Ya, jadi tadi kalau secara umum berarti kewirausahaan, jika secara bahasa entrepreneurship merupakan kata turunan dari bahasa Perancis yaitu entreprendre, dan jika secara istilah entrepreneurship bermakna perbuatan yang berani mengambil resiko dan memulai hal baru. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasanya entrepreneurship memiliki arti sebagai suatu proses membuka lapangan pekerjaan dengan kekuatan sendiri yang tidak saja menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan masyarakat karena dapat menyerap tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan. Nah, jika kita seringkali memaknai entrepreneurship hanya sebagai kewirausahaan, sekarang saat ini kita bisa lebih paham bahwasanya entrepreneurship itu tidak hanya tentang wirausaha, melainkan kreatifnya seorang individu atau proses kreatifnya seorang individu, di mana individu tersebut berani survive, yang mana perjuangan atau hal yang mereka upayakan ini bermanfaat untuk dirinya juga bermanfaat untuk orang lain, gitu kurang lebih ya. Kemudian jika dilihat dalam perspektif Al-Quran, ini kita ada mengambil empat hal, yang ada 2 ayat dan 2 hadis. Yang pertama nanti jika dalam perspektif Al-Quran dan Hadis itu yang pertama ada Quran surat Al-Qasas ayat 77, dan yang kedua ada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang ketiga ada hadis riwayat Al-Baihaqi, dan yang keempat ada hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, mohon maaf. Oke, kita masuk ke dalam ayat yang pertama yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Adapun arti dari Quran surat Al-Qasas ayat 77 yaitu, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Adapun kandungan makna dari Quran surat Al-Qasas ayat 77 yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk tidak meninggalkan perkara atau haknya dari bersenang-senang dengan dunia. Dunia adalah sarana bagi seorang hamba meraih kedudukan mulia di dunia dan di akhirat. Maka untuk mendapatkan dunia, seorang hamba haruslah bekerja keras dan berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga dia dapat menikmati dan bersenang-senang dengan dunia. Ya, jadi dapat kita simpulkan dari Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini bahwasanya Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk berupaya atau untuk, kalau di sini dibahasakan untuk bersenang-senang. Dalam artian bersenang-senang itu menikmati dunia dengan sebaik-baiknya ya. Tapi menikmati dunia itu juga harus melalui suatu usaha yang kita upayakan sendiri dan yang tentunya usaha yang dapat menguntungkan juga bagi orang lain gitu. Nah, ayat Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini kami anggap sesuai dengan tema entrepreneurship, karena memang entrepreneurship itu upaya untuk berjuang, upaya untuk lebih kreatif, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Jadi menguntungkan untuk orang lain juga gitu. Kemudian kita masuk ke dalam ayat yang kedua, yaitu ada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat dalam kurung Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Adapun kandungan makna dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yaitu perintah Allah untuk mencari rizkinya, dalam artian seorang hamba untuk berupaya menjadi seorang yang berwirausaha dan bersungguh-sungguh untuk memperoleh rezeki yang telah Allah berikan, tanpa harus melalaikan kewajiban menjadi seorang hamba yang harus memenuhi hak-hak Allah dalam beribadah kepadanya. Ya, jadi di sini Allah kembali tegaskan bahwa saya manusia silakan untuk mencari rezeki yang memang Allah telah berikan di dunia gitu, tapi tetap jangan lupa dengan koridor untuk selalu beribadah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah pokok seperti sholat dan lain-lain. Masuk ke dalam dalil yang ketiga, yaitu ada hadis riwayat Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ansomu abdillahi an salam an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul mu'minu muhtarif wa fi riwayati Ibni Abdan asyababul muhtarif ahrujuhu Baihaqi. Ya, yang artinya dari Asim bin Ubaidillah dari Salim dari bapaknya berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah senang kepada orang mukmin yang profesional atau pandai. Dan di dalam riwayat Ibnu Abdan, yang dimaksud orang yang profesional ini adalah pemuda yang profesional. Kemudian adapun isi kandungan makna dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, dalam hadis tersebut adanya anjuran untuk bekerja, menjadikan setiap umat Islam harus mencari pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Karena jalan mendapat pekerjaan bermacam-macam, namun yang terpenting adalah pekerjaan tersebut harus halal dan sesuai dengan landasan syariat Islam. Jadi kembali ditegaskan di hadis riwayat Al-Baihaqi bahwa saya manusia berada di dunia untuk senantiasa berusaha, untuk senantiasa berupaya memenuhi kebutuhannya sendiri untuk menikmati dunia, tapi tetap jangan lupa agar berada di koridor yang telah Allah tentukan. Kemudian lanjut ke dalam dalil yang keempat, yaitu hadis riwayat Bukhari. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman
qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawuda alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Rawahu Bukhari. Adapun artinya dari Al-Mikdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seseorang yang makan hasil usahanya sendiri itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Nah, di dalil yang keempat ini Allah memberikan contoh kepada kita semua bahwasanya Nabi Daud pun yang merupakan seorang nabi juga melakukan usaha demi mencukupi kebutuhan sendiri. Adapun kandungan makna dalam hadis riwayat Bukhari, makanan yang dihasilkan dari usahanya sendiri itu mempunyai keutamaan tersendiri. Ini sesuai dengan apa yang telah dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Tersebut merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Dan lebih dari itu, orang-orang yang senantiasa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan kepada orang lain atau dari usaha atau keringat sendiri merupakan sebagian dari manusia-manusia yang utama. Ya, di sini selain Allah berikan contoh melalui Nabi Daud, selain Nabi berikan contoh melalui Nabi Daud, di sini juga Nabi kembali menekankan bahwasanya hendaklah manusia untuk mencukupi kebutuhannya sendiri dengan upaya dan usahanya sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Ya, mungkin itu dari kami, mungkin itu pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon masukannya dari teman-teman semua, mohon arahannya, mohon bimbingannya. Semoga nanti apa yang kami upayakan dapat menjadi hal yang bermanfaat dan kami dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.